Jamaah yang Allah muliakan, istilah Islam KTP ini cuma ada di Indonesia. Karena memang negara lain nggak ada namanya KTP, betul ya? Dan sekarang sudah berubah menjadi IKTP, gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang kesinggung dengan istilah Islam KTP, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena memang status Islam yang dia miliki di KTP-nya, atau yang kesinggung kedua karena memang KTP-nya masih jadul, belum pakai IKTP gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini pakai IKTP semua insyaallah. Ya jamaah yang Allah muliakan, Islam KTP ini istilah buat orang yang cuma berstatuskan seorang muslim. Ini nggak bisa dibiarkan loh. Karena jujur kita tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya beragam. Makanya kalau kita nggak bertanggung jawab dengan agama yang kita berada di atasnya, wallahi kerugian buat kita. Allah hanya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar uquduhan nas wal hijarah. Ya. Demi Allah, ini perintah untuk menjaga diri dan keluargamu dari yang namanya api neraka. Kalau cuma status, siapapun bisa. Siapapun bisa mengaku atau boleh mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Itu HAM, hak asasimu, gitu ya. Artinya silakan saja. Cuma kan Islam punya ukuran. Apa sih Islam yang dimaksud? Ya ulama sepakat mengatakan Islam itu istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ketika banyak orang mengatasnamakan agama ya di negeri ini, yang saya maksud mengatasnamakan Islam di negeri ini kembali kepada manusianya. Tapi Islam tetap punya ukuran. Karena Islam Allah yang kasih ukuran, inna dina indallahil Islam. Bahwa agama yang kami akui ya cuma Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Islam yang tidak berbilang. Islam yang Nabi mengatakan, hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Islam yang Allah abadikan dalam Quran bahwa inilah jalanku yang lurus. Kebenaran tidak berbilang, boleh mirip, boleh serupa, tapi tak sama lah, ya. Karena kadang-kadang kemiripan tersebut sudah Nabi kabarkan. Ketika sahabat Huzaifah ibnul Yaman, beliau bertanya ke Rasulullah tentang karakter ad-du'at al-abwabi jahannam, yakni pendakwah-pendakwah dari pintu jahannam. Ad-du'at ala abwabi jahannam. Nabi ditanya sama Huzaifah ibnul Yaman, sifhum lana ya Rasulullah. Tolong dong kasih tahu sifat-sifat tuh pendakwah dari pintu jahannam. Kata Nabi, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ta'rifu minhu wa tunkir. yakni sekelompok manusia yang sewarna kulitnya dengan kita, kata Rasul. Berbicara pun dengan bahasa kita. Itu dari zaman Rasul dikasih bocoran tuh. Nah, padahal belum terjadi, ya, atau mungkin sudah terjadi. Karena yang namanya bahasa Arab ini kan bahasa orang sebelum Islam masuk. Bahasa Arab itu bahasa Nabi Ibrahim ke bawah. Qahtan, Ariba, Musta'riba ke bawah gitu ya. Dulu zaman Nabi Nuh belum ada bahasa Arab. Nabi hanya mengatakan mereka itu berbicara dengan bahasa kita. Sehingga sifat hadis yang rahmatan lil alamin bukan cuma berlaku zaman Rasul. Setelah zaman Rasul pun terjadi, dan lihatlah semua mengatasnamakan Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab yang fusha. Ya, bahkan mereka membuat lembaga-lembaga pendidikan yang targetnya menghafal Quran. Anak umur belum seberapa sudah hafal sekian juz. Ini kan terkesan waduh bagus, cakep nih, gitu ya. Padahal Nabi sudah kasih bocoran, hafalan Quran sahabatku pun kalah oleh Khawarij, kata Rasul. Siapa Khawarij? Kilabun nar, anjing-anjing neraka, kata Rasulullah. Subhanallah. Yang kerjaannya menggonggong. Ini agama keluar dari mulutnya nih, ayat keluar seperti panah dari busurnya. Subhanallah. Ini kan dahsyat. Ini kita tersilap.
Kita lupa, kita juga mengatasnamakan, tapi bagus loh Ustaz, yang disampaikan Quran dan Sunnah. Ya iyalah. Ya kalau enggak Quran dan Sunnah siapa yang mau dengar? Cuma yang jadi masalah ini sanad sarahnya kemana? Ini hadisnya kemana larinya? Ya, bahaya sekali. Memahami ini perlu dengan ilmu. Makanya enggak serampangan. Semua mengatasnamakan agama, kenapa ujungnya kok keburukan? Harusnya orang yang berilmu, orang yang akan merasakan betapa agama itu membuat jiwanya tentram. Karena tidaklah satu hukum dalam Islam kecuali membuat tentram si pelakunya. Jadi kalau sampai agama yang dia berada di atasnya nggak membuat dirinya tentram, buru-buru ambil keputusan. Ini ada yang nggak benar nih. Jangan-jangan cuma status. Ya, karena legalitasnya KTP. Kalau apa kata KTP dah ya, walaupun dia seorang muslim bersumpah, nggak akan pernah diterima kecuali KTP dia punya, betul tuh. Nah sementara yang bikin KTP siapa? Bisa cincai gak gitu ya? Kalau bisa kan ini bisa berubah-ubah agama manusia. Ini yang terjadi. Tapi kita nggak bisa apa istilahnya ya? Kita nggak bisa untuk mengelak dari kenyataan ini. Tugas kita cuma untuk lebih mendalami. Kalau bicara Islam, ya kita nggak usah tersilap dengan status KTP seseorang. Kita lihat aja, yang namanya Muslim itu akhul Muslim. Yang namanya Muslim itu saudaranya orang Islam lainnya. Yang namanya orang Muslim itu adalah orang yang betul-betul tidak berbuat syirik. Seorang Muslim itu adalah seorang yang memiliki kesempatan untuk masuk surga. Sehingga dalam diri seorang muslim itu ada jiwa mudah bersosialisasi. Orang Islam itu qoribin, gampang akrab. Orang Islam itu hayyin, menghidupkan suasana. Orang Islam itu sahlin, mudah, fleksibel. Jadi kalau nanti kita ngelihat orang mengaku Islam tapi nggak memiliki sifat-sifat Islam, maaf, buru-buru ambil sikap. Kita nggak mau seperti itu. Masya Allah. Ini penekanan, karena banyak sekali orang yang salah dalam memahami ini. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 103 ketika Allah berfirman di surat yang ke-12, wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Artinya orang-orang munafik itu tidak bisa kita mendatangkan hidayah buat mereka. Hidayah urusan Allah. Sehingga sejak zaman Nabi Muhammad pun sudah ada orang yang berkamuflase dengan Islam, padahal dia bukan seorang muslim, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Ini mereka orang-orang munafik yang kalau dekat sama Rasul dia berkata amanah, kami beriman. Ya, kalau dia jauh dari Rasul dia berkata bahwa kami cuma mustahziun, kita cuma bercanda, pura-pura. Lihat. Ini orang yang begini, orang yang nggak sadar bahwa hidupnya terpantau oleh Allah yang di langit. Seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang sadar bahwa setiap perbuatan baik yang dia lakukan bersandar pada agama yang dia berada di atasnya, tentu ada perintah Allah, ada contoh Rasulullah SAW. Kalau bicara nanti banyak sekali orang-orang yang membuat gertak sambal dalam hidupnya, nggak ngaruh. Ya. Karena sekarang lagi juga banyak model orang-orang yang suka menggertak sambal ini. Ini seorang muslim ditakut-takutin. Ya, karena kekhawatiran tingkat tinggi ketika artis pakaiannya nggak senonoh datang ke sebuah tempat, mereka berkata iman kita kuat menghadapi yang seperti ini. Ketika orang soleh masuk ke dalam satu kota, jangan rusak iman kami. Coba. Ini kan aneh. Ya. Mereka berjuang menginginkan sebuah kebaikan, membuat spanduk besar, umbul-umbul besar, baliho besar, mengajak orang berbuat dosa bersama, berharap bisa melobi Tuhan dengan dosa. Kita adakan ritual begini begitu dengan iklan yang besar. Semoga dengan kegiatan kita ini yang jelas Nabi enggak mencontohkan, Allah memaklumi, memberikan kemuliaan. Coba. Penyebabnya apa, Ustaz? Banyak. Yang pertama mungkin orang yang berilmu enggak mau mengekspos acaranya, sehingga pelaku dosa yang mengekspos gitu ya. Kenapa sih antum nggak iklankan kegiatan positif antum? Anda nggak mau ria, Ustaz. Tuh, kan pemahaman yang salah. Lawang namanya jihad transparan. Kecuali antum sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Menuntut ilmu kan jihad. Itu nggak perlu disembunyikan. Nggak ada kajian ngumpet-ngumpet, terbuka.
Kalau nggak di majelis ya di masjid. Ayo terbuka kajian yang positif, selesai kegiatan, yang mau bertanya silahkan. Nah kalau kegiatan ahlul bid'ah tidak ada bertanya setelah kajian. Habis kajian selesai pulang bawa besek, betul lah. Udah nggak sempet ngobrol, gayem aja gayem, betul ya. Makan buka besek. Tadi kayak ngomong apa? Allahu a'lam. Nggak ada kajian. Kalau kita kan ya Masya Allah sambil nunggu datang minuman paling nggak ngobrol terus ya, terus berdialog. Ya saya suka bilang sama teman-teman panitia, kalau antum mengadakan sebuah acara selesai antum pulang istirahat, Ustadz dikintilin sama WA dan BBM dan lain sebagainya. Subhanallah ya, ini ujian tapi nggak apa-apa, kita bicara ilmiah kok. Ya, ketika nanti Quran disampaikan, sunnah disampaikan, orang nggak setuju, kelihatan. Berarti kalau komplainnya sama kitab yang sudah baku, berarti ada yang salah. Kecuali kalau yang kita sampaikan pendapat kita, ini beda bab. Ya, biasakan beragama dengan dalil. Sehingga nanti kalau orang bertanya, jawabnya enak. Nah, Islam KTP tidak. Statusnya saja, dia lupa bahwa hidup ini kita dicipta untuk beribadah. Di dalam 10 karakter pendidik yang sukses ada 3 pertama yang dikedepankan. Yang pertama, orang kalau pengen mendidik sukses, ulama memberikan nasihat, dia betul-betul harus ikhlas karena Allah. Saya nggak bahas deh, cuma 3 mukadimah, jangan tanya yang 7 apa tat, kelamaan urusannya ya. Yang pertama, yakni dia harus ikhlas. Kemudian yang kedua, dia harus bertakwa. Yang ketiga, dia harus berilmu. Orang suka nanya, kok tumben Ustaz ilmu ketiga bukan pertama, gitu ya. Karena begini, ada ilmu yang datang sambil berjalan. Ya, contoh, kita mau menikah dengan seorang gadis yang kita nggak kenal dia. Ya, kita nggak tahu nih orang berilmu nggak tentang rumah tangga, gitu ya. Tapi kita ngelihat dari silsilah lah, keluarganya, orang tuanya, ya udahlah insya Allah kayaknya punya bakat lah. Sisanya kita belajar tuh ilmu. Berarti dia nikah tanpa ilmu dong. Ntar dulu, galak betul sih. Ntar dulu ya. Ini dia bukan dia nggak berilmu, cuma dia punya bakat ilmu untuk memahami itu. Nah, orang yang beriman, orang yang tahu cara mendakwahkan dirinya, bahwa memang agama ini perlu dengan ilmu, tapi mukodimahnya kan pembiasaan. Ini anak 7 tahun belum bisa sholat, ajarin aja sholat. Berarti dia nggak berilmu dong, Ustaz. Ntar dulu, nanti waktunya. Karena bicara ilmu, bicara balik. Bicara sudah sampainya kewajiban buat orang tersebut, baru bicara ilmu. Tapi kalau dia belum sampai masa tersebut, yang ada pembiasaan. Nah, Islam sama. Makanya kenapa ada Islam KTP? Karena terkesan ada orang yang beragama Islam sifatnya dadakan. Tidak ada pembiasaan. Padahal Islam ini agama yang perlu dibiasakan. Ya, tidak ada yang berat dalam agama kalau memang dilakukan karena kebiasaan. Orang yang tahu bahwa punya kebiasaan di negeri Islam, kalau azan berkumandang, tutup semua toko. Itu sudah tradisi ya, bahwa yang namanya azan berkumandang, idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Jangankan dagang, sholat sunnah aja bisa batal kalau qomat sudah dikumandangkan, apalagi yang namanya dagang, gitu ya. Tradisi kan bagus. Nanti lama-lama dia akan dewasa dengan waktu, iya ya. Ketika sudah waktu sholat, tinggalkan yang namanya jual beli. Itu kan kebiasaan. Dia orang yang terbiasa menuntut ilmu. Sehingga ketika dia sudah tahu bahwa menuntut ilmu itu asik dan nikmat, dia akan terbiasa nanti. Ya, kalau dia sampai nggak menuntut ilmu seperti ada yang hilang. Kita libur beberapa saat tentang kegiatan di Tech Mansion, kayak ada yang hilang. Ketika datang kegiatan tersebut diiklankan, ya Allah alhamdulillah ada lagi gitu ya. Apa? Menjadi sebuah kebutuhan. Tapi kalau yang kita buat merupakan kebutuhan tadi tanpa paham memahami di dalamnya, kadang dijadikan alat bantu oleh sekelompok orang untuk kepentingan diri orang tersebut. Ini pun berbahaya. Ini kayak kita kumpul-kumpul gini. Emang ini lagi dalam rangka kampanye cagup dan lain sebagainya. Oh, ini kayak tumpukan daging lagi dipantau sama serigala.
Waduh, ini kalau kita bisa masuk ke dalam ini dahsyat ini. Per orang bisa mewakili sekian orang. Tapi wallahi, luruskan niat. Kita nggak mau terkesan seperti orang yang berislam KTP tadi. Cuma status tapi tidak paham. Jangan. Karena seorang muslim itu merupakan paket dalam badannya. Bukan cuma qauliyah. Iman itu keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Ya, Anda duduk di sebuah majelis yang mengkaji kitab yang Anda pernah tahu. Demi Allah. Kalau untuk sekedar mengikuti gerak bibir seorang ustadz atau seorang syekh, hafalah wong kitabnya kita tahu. Cuma bukan itu Islam. Bukan itu. Nanti akhirnya kita nggak perlu kenal Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sahabat saja sudah cukup menyampaikan Islam kepada kita kan? Bukan begitu bahasanya. Tingkatan iman manusia berbeda. Kenapa kita mesti kenal Rasul? Karena memang syahadatnya begitu. Kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka konsekuensinya kita harus yakin bahwa menghapus Tuhan, menetapkan hanya Allah, namanya nafi wal isbat. Kau berkata asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya bukan cuma sekedar menulis la asyhadu an la ilaha illallah diukir-ukir, ada yang gambar kubu-kubu, ada yang gambar orang tahiyat, macam-macam itu ya. Bukan. Atau cuma di ujung lidah atau di belakang kaca mobil kita asyhadu an la ilaha illallah, tabarakallah dan lain sebagainya. Bukan. Ya, itu mah iklan usaha kaligrafi, lain lagi nanti ya. Bukan nggak boleh, saya nggak bilang nggak boleh ya. Yang nggak boleh itu kalau nama Allah diletakkan di tempat yang nggak baik. Ya, sampai-sampai tulisan tersebut ada di kandang binatang yang kotor, itu nggak boleh nantinya kan ya. Hati-hatilah meletakkan nama-nama Allah pada tempatnya gitu ya. Tujuannya dakwah, cuma kadang-kadang tersilap. Nggak boleh. Nah, ketika kita berkata wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Ini konsekuensi kau mengatakan Nabi Muhammad hamba, berarti kan kita sadar bahwa beliau ini manusia biasa. Kalau beliau manusia biasa, berarti beliau tidur, beliau bangun, beliau mandi, beliau makan, minum, sakit, sembuh, beliau manusia. Nah, seluruh yang beliau lakukan ini merupakan sebuah bagian. Sebuah bagian yang menjadi kebagian yang Allah muliakan. Artinya begini, Nabi makan, Nabi minum, Nabi jalan, Nabi berdiri, Nabi ini, Nabi itu, oh semuanya. Dan ternyata memang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang sejati, bahkan sampai cara makannya saja Islam atur. Idza akala ahadukum falyakul bil yamin wa idza syariba falyasrab bil yamin fa inna syaitan yakul wa yasrab bis shimal. Kalau kau makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, karena cuma setan yang makan minum pakai tangan kiri. Itu kan aturan. Ya, enggak sembarangan. Enggak lantas kita dengan mudah mengatasnamakan, oh iya ya, berarti Islam itu menurut saya begini. Enggak. Anda berpenampilan seorang muslim. Nabi nggak pernah ajarkan yang namanya Islam itu berpenampilan seperti suku-suku yang ada. Tidak, itu mah kembali kepada adat tradisi, uruf. Dan uruf itu dibuat untuk sebuah kebaikan. Ya, kita tinggal di Jakarta yang masyarakatnya heterogen, macam-macam. Ada India, Cina, Arab, pribumi, Melayu, macam-macam kumpul. Sehingga kita bisa lihatlah. Kalau orang Jakarta pakai baju pasti mewakili beberapa benua, betul? Ada yang pakai baju koko kan dari Cina, betul? Celana pangsi cingkrang bau India, betul ya? Ada yang warna ngejreng-ngejreng berbau Eropa, ada yang tebel. Coba lihat. Itu nggak ada permasalahan di Islam, nggak dibahas, gitu ya?
Anda mau pakai gaya orang Arab juga boleh, pakai gamis nggak ada masalah. Itu custom ya. Tapi kan secara umum Nabi cuma mengatakan kullu idharin tahta qadamain annaru ahqqu bih. Pokoknya kalau buat laki ya, terserah model bajunya gimana, yang penting setiap kain buat laki-laki di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Cuma begitu bahasa Rasul. Berarti kan memancing kreativitas. Lihat aja muka kamu cocoknya bagaimana, pakai. Jangan dipaksain gitu loh. Ana pengen nyunatat, makanya begini. Siapa bilang sunnah begitu? Ntar dulu, enggak. Orang perempuan juga sama. Ya, harus mengerti kenapa pakaian perempuan begini. Karena Nabi cuma mengatakan apa? Al-mar'atu aurah. Perempuan tuh aurat. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Itu hukum asalnya. Ya, selebihnya apa? Sunnah. Anda mau pakai cadar, Anda mau tidak, asal paham ilmunya. Ya, karena nanti ketika orang bertanya jawab dengan ilmu, bukan dengan emosi. Karena terkadang orang bertanya sambil mencibir. Nah, ketika kita mencibir, ya, kan mencibir mah bingung jawabnya, betul. Kecibir enak dilalap, betul ya. Kalau kecibir lain cerita. Cibir dah. Iyalah begitu ya. Jadi kalau kita berilmu ngomongnya enak. Ini kan tidak. Kadang-kadang orang ini beragama karena tren. Ini Islam KTP. Ya, statusnya saja seorang muslim ketika orang bertanya nggak bisa jawab. Wallahi, sahabat-sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, anak-anak muda zaman Rasul, itu kalau ditanya sama Yahudi Nasrani, karena Yahudi Nasrani itu kalau nanya sama anak muda, nggak sama orang tua. Karena orang tua sudah lebih berilmu, qalu salaman lah, no comment gitu ya. Anak muda kan pengennya nyaut aja ya. Anak muda sumbunya pendek, nyamber aja pengen marah hawanya ya. Enggak ada masalah. Tapi yang disampaikan ilmu. Yang disampaikan ilmu. Ente masih muda, ya Allah, kenapa kayak orang tua pakai jenggot? Siapa bilang orang tua yang pakai jenggot orang tua? Enggak ada. Anak muda udah pakai jenggot. Berarti memang Rasul ajarkan seperti itu. Karena zaman dulu memang sudah begitu. Jelaskan. Emang nggak takut ini apa nggak direspon sama dunia? Dunia mana yang nggak merespon gitu loh? Sebenarnya hukum asal dunia merespon. Hatta orang kafir pun mengakui bahwa semua orang suci di mata mereka berjanggut, betul? Hatta Buddha, pendeta mereka mempertontonkan janggut, betul? Hatta Hindu, hatta Tuhan yang dipantek sekalipun lihat berjanggut. Seluruhnya. Malaysia, akhi. Apa permasalahannya gitu loh. Ini kan cuma style dunia yang kadang-kadang membuat ini buruk gitu ya. Karena kasak-kusuk, ya iyalah. Kalau manusia menganggap buruk sesuatu bisa menjadi buruk, itu kan zon, prasangka. 3 hal yang orang nggak bisa hindari itu kan. Apa yang pertama di badan kita? Hasud. Nggak bakal kita bisa hindari kata Rasul. Yang kedua zon, prasangka buruk. Nggak bakal bisa. Manusia nggak ada yang nggak bisa berprasangka buruk, masya Allah. Bohong kalau dia nggak bisa berprasangka buruk, masya Allah. Ini satu bukti bahwa yang namanya manusia itu pasti berbuat salah. Ya, dia selalu berbuat kesalahan dan itu terjadi bukan tidak, masya Allah. Ya, sehingga akhirnya itulah yang terkesan. Dan yang ketiga, yakni tatoyur, tahayul. Itu 3 hal itu nggak bisa orang tuh mengelak. Islam kasih solusi. Kalau memang kamu nggak bisa, nggak hasud dalam hidup kamu, hasud diperbolehkan tuh di Islam di 2 tempat. Silakan lihat orang yang berilmu menyampaikan ilmunya, hasud boleh, alokasikan saja dah. Nah, karena nggak bisa orang nggak hasud. Kata Rasul kan begitu ya. Yang kedua, ya ini orang yang bersedekah dengan uangnya yang banyak kita boleh hasud. Selain itu tolong jangan, ya. Karena kalau sampai seperti itu, wa yadubillah wa nauzubillah. Yang kedua, zon. Itu prasangka buruk. Kenapa dia berprasangka buruk? Karena dia nggak berilmu. Kalau dia berilmu, dia akan berhusnuzon. Karena dia tahu sekali bahwa Allah itu maha sempurna menciptakan takdir. Tapi kalau dia nggak kenal Allah, lihat kenyataannya, akhirnya pakai buruk sangka. Ama Allah berprasangka buruk. Sementara Allah sudah mengatakan, itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Keburukan akan kau rasa. Masya Allah. Dan yang ketiga, tatoyur, tahayul. Ya, orang manapun bertahayul, hatta di Arab orang bertahayul.
Di semua tempat manusia bertahayul. Nah, fungsinya Islam bisa menghilangkan 3 hal tersebut. Ya, bisa menghindari. Kalau menghilangkan mungkin sulit, menghindarilah. Paling tidak di tengah-tengah seorang muslim terjadi 3 sifat ini, kita sadar dan kita gampang beristighfar. Karena kadang-kadang gini, yang salah dari manusia, orang beranggapan kalau dia sudah mendalami Islam, dia itu menjadi orang suci, itu yang salah. Ya, banyak di antara kita ini suka ngelongkap belajar. Belum kenal Allah, belum kenal Rasul, belum paham Islam. Pas mau tobat, kenal sama orang yang suka berzikir, menenangkan jiwa di tengah malam. Bahasanya tafakur. Ya, digiring untuk bertafakur. Ya, sekarang kalian ambil napas, tahan di dalam dada. Kata instrukturnya nih, tahan ya, terus tahan, kemudian dia keluar. Lama dia nggak balik-balik, pas balik pada mati semua, tahan semua kan, lupa suruh lepas gitu. Nggak, maksudnya begini ya, supaya nggak tegang. Ya, jadi ini suruh zikir, ingat Allah, ingat ini, ingat itu ya, ingat dosa. Sampai akhirnya dia menangis. Ya Allah Ustaz, betul Ustaz, ternyata ketika kita sempatkan diri di malam hari merenung, mengingat dosa dan lain-lain, betul-betul ya, jiwa ini menjadi tenang. Ini kalau dibiarin lama-lama jadi sufi. Karena dia mendapatkan ketenangan bukan dari sholat, dari merem-merem gitu di malam hari gitu loh. Dan itu terjadi, bukan tidak. Ya, kita disuruh mencari lokasi yang strategis buat bersahabat dengan alam, di mana ada air yang gemericik berbenturan dengan batu-batu orsinil di tengah panorama original sungai-sungai yang indah. Oh, masya Allah. Ya, coba merenung, kamu rasakan betapa Allah dekat dengan dirimu. Setelah anak seperti itu, Ustaz, masya Allah, Ustaz, anak udah nggak mau lagi dah macam-macam, Ustaz. Oh, masya Allah, tuh ya. Ini kan lama-lama bakal ngayal dia. Bisa jalan di air, betul? Bisa berantem di atas pohon bambu. Ini kan siluman bajing kalau begini, betul ya? Tuh. Terus bawa-bawa nama Islam. Padahal Islam bukan itu. Lawang yang jago perang namanya Khalid bin Walid saja robek kok kena pedang, betul? Umar bin Khattab yang iblis ngelihat dia kabur, tetap berdarah, masya Allah. Makanya kalau salah memahami agama, lihat ujungnya. Baru belajar agama sudah merasa orang yang memiliki kelebihan, ya, dengan bahasa-bahasa yang nggak ada lagi. Kadang-kadang suka ketawa geli sendiri. Nggak tahu. Sekarang kita bersyukur banyak TV Islam loh, dan nyaris TV yang nggak Islam orang nggak lihat lah, karena tawaran tontonan banyak sekali. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dulu itu kesannya orang sakit nggak bisa disembuhin di sebuah sinetron ditonton. Akhirnya ada orang yang bisa menyembuhkan. Terus kata yang disembuhkan, Tuhan memberikan mukjizat kepadaku. Nabi baru, betul, mukjizat. Tapi dianggap lumrah di masyarakat. Kesembuhan yang bukan yang di luar dugaan dibilang mukjizat. Apa mukjizat punya Rasul? Kalau yang namanya level kita kan al-maunah. Karomah itu milik orang soleh. Lah kita kan nggak jelas kesolehannya. Yang sekarang kita bisa nangis, besok kita bisa mesem habis dosa, betul? Nah ini suka salah paham nih kita nih. Nah kita juga ngelihatnya begitu. Ya, akhirnya apa? Saya kemarin tawa geli sendiri, saya minta tolong si Fulan pegangin ini apa sapi habis dipotong, pegangin dulu, pegangin, saya bilang. Ini yang saya suruh minta pegangin emang tukang kebun di yayasan, belum sama sekali ibadah dengan betul. Ada yang nyaut, Tat, megangnya yang betul, Tat. Dibilang begitu. Cuma gara-gara megang sapi baru dipotong dipanggil Ustadz, kan bahaya sekali kan? Gimana dia nyeret pala kambing, betul ya? Panggil Syekh urusannya. Jadi begitu tuh ya, mudahnya orang melakopkan nama kepada seseorang. Ya, ini akhirnya buruk. Kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen agama ini berkualitas. Makanya ketika kita berkata wa anna Muhammad abdu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad hamba dan rasulnya, yuk belajar tentang karakter Nabi Muhammad. Bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Ini yang orang suka lupa. Nabi Muhammad tuh berkata dengan lugas, sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak manusia. Tuh. Ya. Jadi bukan targetnya hafal Quran, hafal sunnah, bukan. Akhlak. Karena nanti banyak juga orang yang hafalan Qurannya mengalahkan sahabat, tapi nggak punya akhlak. Banyak. Lihat. Mengatasnamakan jihad cuma frontal, lihat. Mengatasnamakan agama cuma nggak bisa meletakkan agama pada tempatnya, lihat. Dia dalami agama cuma sama orang tua nggak sopan, mana akhlaknya? Ngomong sama yang lebih tua ndak ada tata krama, mana akhlaknya? Ya kalau masalah ngomong sih bisa diatur, Ustaz. Enggak, ente nggak punya akhlak. Padahal ente hafal 30 juz Al-Quran. Kenapa? Ente ngimamin 2 manula tewas, betul? Lah kalau punya akhlak enggak dong, iya. Karena ini bukan ajang tes hafalan. Lawang Nabi yang bilang iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Al-Qur'an, betul? Ukuran yang paling gampang itu apa? Lihat yang paling lemah. Sampai Nabi menyariatkan baca subuh panjang loh, 100 ayat. Beliau cuma baca Al-Ikhlas yang dengan cuma 3 ayat. Coba lihat. Kenapa? Inni sami'tu buka as-sabi, kata Rasul. Aku melihat ada seorang bayi yang menangis, mendengar seorang bayi yang menangis, lihat. Yang beliau lihat yang paling lemah, aku khawatir bayi tersebut menuntut air susu dari puting ibunya. Subhanallah. Ini akhlak. Ini akhlak. Kalau Nabi mau bisa dia baca 2 juz, bisa. Pas tengok sepi, pada kemana sama gitu ya. Bukan nggak bisa, bisa aja ya. Cuma kan bukan begitu, agama bukan begitu. Ya, agama ini bukan pengen dipandang mulia oleh manusia, bukan, agama ini kan lillah. Makanya bahasanya dengan mudah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Hanya untuk Allah, enggak peduli sama orang, Allah. Karena Allah ciptakan manusia untuk ibadah dan Allah syariatkan ibadah melalui manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang diulang-ulang dalam Quran, ana basarum mislukum yuha. Aku nih manusia biasa seperti kalian, cuma dapat wahyu. Ya, jangan dibilang rumah tangga Nabi ini nggak pernah ribut. Lawang Nabi lagi sama Aisyah, Saudah datang bawa sop, betul? Ditampar itu sopnya Saudah. Orang gemeter melihat Aisyah ngomel, bini Rasul, betul? Senyum Nabi, gharat ummak, ibu kalian ngambek, gitu lah. Diambil sop yang tumpah tersebut, mangkok yang pecah, Saudah dikatakan kamu yang salah, pulanglah. Nabi juga diambekin sama. Kita kadang-kadang, kalau orang suci itu tat, kalau agamanya bagus, rumah tangganya adem tat, nggak pernah bengkelahi mayit, berarti bohong kalau gitu. Orang suka salah paham, ya, karena banyak yang kayak begitu tuh. Saya sih alhamdulillah Ustaz, ya, saya tinggal mesen tulisan aja Ustaz, imagrafir maupun painting brush gitu Ustaz, asal kita orang tahu rumah tangga Samara. Samara apa sih? Sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Home sweet home. Baiti jannati, rumahku surgaku. Alhamdulillah Ustaz, ana nih sama suami Ustaz, ya Allah, gimana ya? Mungkin sih sebentar lagi juga ada yang minta jadi sampel inilah apa? Akurnya rumah tangga gitu ya, apalah bahasanya. Kita udah 15 tahun berumah tangga nih Ustaz, nggak pernah ada keributan. Kata Ustaz, subhanallah, masya Allah. Bagus dong, ya alhamdulillah Ustaz. Kita nggak pernah ribut. Mas suami juga bisa nyenengin saya Ustaz, masya Allah. Kita selalu berdua kemana-mana Ustaz. Sampai sholat berdua, nggak ke masjid. Oh, masya Allah. Ya habis dia mau berdua, mau biarin kita berdua, ya udah. Sampai malam kadang-kadang kita wisata kuliner berdua Ustaz. Oh, orang pada ngiri, masya Allah. Sering banget loh Ustaz, kita berdua nih telat subuh. Iya. Ini kelihatannya akur, nggak ribut, tapi subuh berantakan. Di mana letak kemuliaannya, betul? Tuh setan tuh suka bikin kayak begitu tuh.
Baik menurut manusia, bukan baik menurut Allah. Ya, kelihatannya akur, kelihatannya baik menurut siapa? Menurut Anda. Tapi lihat, tegak gak Islam di situ? Kalau kau katakan rumahmu surgamu, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman. Tuh surga. Efeknya Islam. Ya. Jadi kalau dibilang nggak ada ujian, ya bohong, pasti ada ujian. Cuma lihat efek ujian, imma sabar, imma syukur. Itu yang penting. Karena kalau sampai udah nggak berasa ada ujian, ini sudah ambang kematian. Manusia diuji. Daripada kelihatan akur tapi sholat berantakan. Ya anak-anak saya sih alhamdulillah Ustaz, nggak kena narkoba, bergaul juga sama orang-orang soleh semua Ustaz, alhamdulillah. Cuma nggak ada yang pakai kerudung, yang perempuan sudah balik, yang laki nggak ada yang bisa ngaji. Ini bahaya di mananya? Ya, nggak ada bergaul sama yang aneh-aneh, sudah bagus sebenarnya, tapi endingnya lihat. Ya ini kan sudah tipu daya setan kalau sudah begini. Ya kelihatannya baik, kelihatannya akur, bagus, cuma nggak ada tanda-tanda kehidupan Islam di dalamnya. Ini Islam KTP nih. Ya targetnya cuma status, pahamnya wallahu alam bisawab. Itu Islam nggak pengen begitu. Karena Islam itu agama. Al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya satu Islam. Wa ummu satta. Dan orang tua ibunya ini berbeda. Ayahnya satu Adam. Lihat. Yang dibawa setiap nabi walikulin ja'alna sir'atan wa minhajan. Pada setiap rasul itu membawa misi dan ajaran. Lihat bagaimana Allah pertontonkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau sudah bicara Islam, bicara agama, kalau perlu bertentangan sama ayah sekalipun, dia berani mengatakan bahwa ini haram. Dia berani mengatakan dirinya kafir kepada ayahnya. Kafar nabikum. Aku kafir wahai ayah, aku kafir dari pemahamanmu. Tegas. Kenapa? Seorang muslim sejati nggak memerlukan lakop khusus, tapi aplikasinya lihat. Karena yang namanya Islam ini rahmatan lil alamin. Ini rahmat untuk alam ini. Jadi kalau sampai orang mengatasnamakan Islam tapi alam tidak menerima keislamannya, wallahi ini belum tentu betul keislamannya. Ya kita ngukurnya begitu deh. Karena kan kita nggak pernah tahu karakter manusia. Cuma yang pasti kalau sampai dia mengatasnamakan Islam tapi nggak bisa bertetangga, mengatasnamakan Islam tapi kok senengan dibagi ketimbang ngasih. Lihat, kalau dia mengatasnamakan Islam tapi nggak bisa mewakili Islam pada badannya. Sementara sudah dikabarkan tadi, jalannya sahabat saja bisa bikin orang Yahudi masuk Islam. Cara pestanya walimatul urusnya sahabat bisa bikin orang kafir masuk Islam. Wasiatus safarnya sahabat bisa menjadi contoh oleh seluruh umat. Bahkan risalah suratnya Rasulullah SAW bisa menjadi tolak ukur surat ukuran dunia sampai sekarang. Mim Muhammadin Abdullah wa Rasuli ila fulan bin fulan. Lihat. Cara Nabi menyusun suratnya saja jadi ukuran dunia. Apa yang Islam tidak bisa berikan? Maka kalau seorang muslim sejati ini paket. Semoga Allah mudahkan kita semua, orang laki khususnya, bisa duduk di majelis ulama ya di Madinah sana, insya Allah dimudahkan insya Allah. Lihat paket kemuliaan Islam di badan seorang ulama. Gerakan mata, wajah, mimik muka, tangan dan ucapan ketika mengatakan la ilaha illallah, tidak ada kepura-puraan. Paket sempurna, karena yang dia ucapkan memang itu yang dia butuhkan. Lihat. Adanya jiwa seorang guru, ruhul mudarris, jiwa seorang guru. Ini yang ditakuti oleh ahlul bid'ah. Ketika banyak orang-orang yang jiwa pengajar sampai masuk ke pelosok-pelosok lillah, karena Allah, bukan menjual agama. Mereka takut. Karena kalau ruhul mudarris, ini di jiwa para sahabat ada. Abu Bakar berdagang. Tapi kalau Nabi suruh dia untuk mengajar, langsung ditinggalkan dagangannya. Tidak ada wani piro tuh, tidak ada gitu loh. Lalu memang jiwa pengajar. Utsman bin Affan berdagang. Kalau Nabi perintahkan buat menyampaikan dakwah, dia lepas semua dagangannya. Ruhul mudarris, jiwa pengajar. Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya lihat.
Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Abdullah bin Rawaha yang sedang merasakan nikmat tubuh istrinya. Ketika kumandang jihad didengungkan, dia tinggalkan kenikmatan kasur tersebut. Sehingga dia salah seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Dia pegang panji jihad saat itu. Tertebas tangan kanannya, dia pegang dengan tangan kirinya. Terus di depan dia. Tertebas tangan kirinya, dia pegang dengan kedua lengannya. Tertebas lehernya. Mati dia dan dimandikan oleh malaikat. Nabi tersenyum. Kulihat Allah memberikan dua sayap pada Abdullah bin Rawaha. Subhanallah. Ruhul mudarris, ruhul mujahid, jiwa pejuang Islam. Ini ngomong jihad, suruh motong takut. Kita harus jihad nih Ustaz. Suriah, Mesir, Yaman nih kudu dibantu nih Ustaz. Antum motong dah. Enggak Ustaz. Jangan-jangan megang goloknya begini. Mana tat begitu. Jihad motong wedi. Aduh, Masya Allah. Ya, enggak bisa. Memang ada jiwa. Kita baca Quran, kita enggak hidup dengan Quran gitu loh. Coba, ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, sittin wa sab'in. Ini umur sebentar, 60-70. Kau koleksi dunia, kau kenyangkan perutmu, kau banggakan jiwamu. Demi Allah, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil ya Allah. Tapi jangan hilangkan ruhul mudaris dalam hatiku ini ya Allah. Tanamkan seperti itu. Betul-betul kemuliaan. Bahwa kita memiliki karakter seorang muslim sejati itu seperti itu gitu loh. Terpanggil jiwanya, bukan seperti setan bisu. Ya. Kenapa? Kadang melihat kiri kanan yang buruk terjadi, kita nggak merespon. Jangan, harus seperti itu. Karena memang dunia ini memang alat media untuk kita mengumpulkan kebaikan, berjumpa dengan Allah. Ayo, siapa? Mulai berpikir kita. Kalau kita meninggal nanti apa yang kita bawa? Kita meninggal nanti siapa yang bakal mendoakan kita? Atau yang sudah berumah tangga mulai berpikir, tanya nih sama nakodanya, ngobrol sama suami pulang haji ngobrol. Pak, ini kan rumah tangga nih bahtera nih Pak. Anda nakoda, kita mau kemana sih sebenarnya Pak? Tanya. Pak mau kemana? Mau kemana sih? Gitu paling begitu doang. Kemana mau kemana sih? Ini ke rumah tangga mau kemana? Ya kemana dong? Ya dia bingung. Ke sorga. Oh sorga lewat mana Bu? Wow, nggak jelas dah kalau begini ya. Ngobrol dah apa nggak bisa begini Pak, nih nggak bisa nih. Ini malaikat maut ngintai nih Pak. Ini kita bawa anak, bawa keluarga ya Allah. Ini rumah tangga mau berlabuh di mana Pak? Sorganya Allah sebelah mana Pak? Ya Allah. Udah terlanjur semua sudah berjalan Pak. Yuk Bismillah cari pengajian, kita mulai dalamin agama deh Pak. Ini jangan-jangan kita sudah terlena sama dunia, sibuk sama merek mobil, model handphone dan lain sebagainya. Bangga dengan jumlah bangunan yang kita miliki, lebar tanah dan tingginya gedung. Demi Allah Pak, ini bakal kita tinggalkan. Kita bakal menuju Allah. Tolong yuk belajar Pak. Saya nerima Bapak bukan ulama, tolong Pak berteman dah sama ulama, paling nggak begitu. Ya seperti saya juga bangga dengan kamu Bu. Jujur saya nggak mengatakan ibu seorang ustazah. Tolong berteman dah sama guru-guru agama, biar paling nggak berbekas tuh agama. Masya Allah. Ajarkan anak-anak kita ini supaya mulutnya rotban min zikrillah, basah karena mengingat Allah. Menjadi orang yang berilmu, tahu, bukan cuma sekedar taklid. Karena kadang-kadang terasa tidak terasa, keburukan yang kita rasa dalam kehidupan itu penyebabnya jelas. Apa penyebabnya? Yakni kesalahan dalam pola hidup kita. Saya sampaikan di beberapa kajian belakangan ini tentang hadis dalam riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, hadis dari Abdullah bin Abbas. Ketika Allah mengatakan sallallahu alaikum zullan la yanzi'u hatta tarji'u dinik. Allah akan selalu liputi kehidupan kalian ini dengan kegelapan, dengan kesulitan. Yang kalian gak mungkin bisa keluar dari kesulitan tersebut ya. Ada aja masalah, ada aja. Udah kamu gak usah ngeles, orang berilmu mau tahu penyebabnya jelas. Kayaknya begitu lagi. Allah sudah gampang ngebacanya itu ya. Sallallahu alim jullan la yanzi'u hatta tarji'u dinikum. Allah sengaja selimuti kamu dengan selimut kesulitan. Zullan. Ada aja masalah hidup.
Dagang begini, keluarga begini, ada aja. Keluh kesah kayaknya masalah nggak selesai-selesai. Ya, tolong kritisi. Jangan-jangan ada keburukan yang kalian lakukan. Ya, apa keburukan tersebut? Nabi kasih bayangan. Idza tabayatum bil inah. Kalau kamu sudah nyaman hidup dengan ribawiyah. Merasa nyaman lah ngaji terus, ibadah terus, tapi kredit card di kantong. Jual beli dengan cara konvensional. Nyaman naruh duit di bank-bank konvensional. Itulah ya. Ya terserahlah alasannya apa, tapi itu kenyataannya. Idza tabayatum bil inah. Beli kredit, jual cash, STNK keliling, padahal motor dealer, betul? Wa akhadtum ajnabal baqar. Kalian mengikuti pemimpin yang betul-betul seperti seekor sapi yang dicocok hidungnya. Kalian ngikut aja kemana, sementara dia sendiri nggak tahu mau kemana. Mana ada yang namanya sapi paham pulang kandang kalau nggak dituntun. Kadang-kadang pinteran kambing sama sapi, demi Allah. Ya, makanya sapi dicocok hidungnya supaya bisa ditarik. Nah, kalau kambing nggak perlu, ya karena apa? Karena nggak secerdas kambing sapi, nggak secerdas onta, beda. Ya, kita megang buntut sapi, kita ngikutin pemimpin yang nggak jelas mau kemana, coba. Ekonomi dijadikan sebuah ukuran target kehidupan. Akidah nomor sekian. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Taruh ini ekonomi rata di Indonesia. Akidah berantakan. Berapa juta model karun ada di sini? Betul? Iya, karena akidah nggak pernah dibahas. Agama dianggap biasa, talbis semuanya. Masya Allah. Terjadi bukan tidak. Akhadtum ajnabal bakar. Kalian pegang buntut-buntut sapi. Ngintil aja sama sapi. Waraditum bizar'i. Raditum bizar'i. Ya. Panitia begini-begini. Suruh maju maksudnya. Suruh maju. Ya, fadal. Watib. Ya, Rasul mengatakan waraditum bizar'i. Setelah akhadtum ajnabal baqar waraditum bizar'i. Kalian ridho dengan bercocok tanam. Kenapa mesti bercocok tanam? Contohnya, Ustaz. Karena memang yang namanya bercocok tanam itu lebih banyak istirahat, capek di depan. Lihat ya petani. Ya meluku dulu, meleburkan tanah, kemudian baru menanam, sisanya nunggu gede. Banyak waktu kosong. Misalnya apa? Ya ini kita enjoy dengan kehidupan yang cuma begini-begini aja. Nggak ada gregetnya gitu loh. Ya, orang laki nggak berpikir apa nih yang mesti saya perbuat. Kan semua memiliki bekas. Lawang gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang. Manusia ninggalin apa kalau mati gitu loh. Coba perhatikan. Mulai berilmu, mulai paham. Ini umur ini kan terbatas, nggak panjang umur kita. Kapan umur dikatakan panjang? Sebuah karya cipta. Ini kan merujuk pada kitab Fawaidul Fawaid, kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang disarah oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Masya Allah. Ya, yang kita kaji rutin ini di Hotel Grand Alia, ya, Masya Allah. Setiap hari Selasa pagi. Masya Allah. Jujur, ini buku dibuat abad ke-16. Orangnya sudah meninggal. Ini abad kedua, abad keberapa sekarang? Abad ke-21, Masya Allah. Masih terus berjalan. Ini karya cipta namanya. Nah kita apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu kan yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Sekarang manfaat kita apa? Ini yang mungkin perlu dikritisi. Jangan-jangan kita manusia yang cuma dilahirkan, dibesarkan, kemudian diwafatkan. Begitu aja. Ya Hayyu ya Qayyum. Kerugian buat kita. Ya, kita manusia ini diberikan kelebihan ketimbang manusia lainnya. Yang Allah nggak berikan kelebihan pada makhluk lain. Apa? Kesempurnaan fisik dan akal. Kalau setan itu cerdas, tapi nggak berakal. Makanya setan nggak mau tobat. Lain sama manusia, ya, dia berbuat salah dia gampang taubat. Tuh, ya ini bedanya manusia dengan setan. Manusia bisa tergoda sama setan, ya karena setan pandai, cuma dia nggak berakal. Jadi wajar kalau banyak orang soleh tergoda sama orang yang pandai, yang nggak berakal, wajar sekali. Karena akal itu cuma buat orang beriman. Ya, tidak semua orang memiliki akal. Akal itu apa sih? Suara hati. Ketika hati ini bersih, akal berfungsi. Makanya orang makin soleh, makin berfungsi akalnya. Umar ibn Khattab mengatakan seperti itu. Hati-hati kalian dengan orang soleh.
Dekatkan telinga kalian pada mulut orang-orang soleh. Jangan menjauh darinya. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang soleh itu melihat dengan cahaya Allah. Hatinya berfungsi, amal solehnya. Kenapa doa orang tua itu mustajab walaupun agamanya nggak sehebat kita, ibu kita, ayah kita? Karena dia pernah berbuat satu amal soleh yang kita nggak pernah bisa membalasnya, melahirkan, membesarkan kita. Dahsyat ya, amal soleh itu membuat hati ini berfungsi. Sampai-sampai Allah marah sama kita walaupun mungkin tak ada kebaikan yang kita pandang. Ingat, aku percayakan kamu melalui dia. Muliakan dia melalui kamu. Masya Allah. Ini semua berlaku. Jadi bukan cuma nikmatin nikmat yang Allah kasih. Ya habis gimana? Saya sih sebenarnya pengen usaha, cuman buat apa buang-buang waktu usaha? Lawang warisan udah cukup, ya Allah. Jangankan kita yang cuma warisan sepetak dua petak, sebangun dua bangunan. Lawang keluarga yang kaya aja suruh kerja kan, malu ala Daud syukra. Keluarga Daud Sulaiman yang kaya suruh kerja biar bisa bersyukur. Syukur. Karena Allah sudah jamin, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah. Teknik menambah mikdar, ukuran yang Allah telah takdirkan kepada kita. Raditum bizar'i. Kalian terlalu redo dengan pekerjaan. Pokoknya udah mas, yang saya tahu kerja tat, berangkat pagi, pulang sore deh, istirahat deh. Saya nggak mau berdosa tat, saya nggak mau gaul deh. Daripada gibah. Innalillah. Loh emang kalau bergaul identik sama gibah? Ya kalau saya sih begitu Ustaz. Nah berobat dah kalau begitu ya. Ya nggak bisa. Lah kita hidup dibesarkan terus nggak mau gaul, emang kita meninggal jalan sendiri kayak jalangkung digituin? Nggak bisa. Orang meninggal butuh orang lain. Ya anak kita butuh anak. Makanya ini hikmah kita punya anak yang banyakan dikit di situ. Ya cuma syariat Islam mau dihilangkan seakan-akan dibikin ketika dalam batas ketakutan orang mau lahiran diiming-iming tentang kematian. Akhirnya jarang orang sekarang yang punya anak banyak, betul? Mana wadudul walut itu udah nggak ada. Ya. Udah susah kita nyari. Akhirnya apa? Yang berkembang sekarang orang-orang yang nggak jelas keagamaannya. Malah mereka yang berani punya anak, malah mereka yang berani berbuat maksiat. Lihat, Islam makin minoritas sampai 60% Indonesia sekarang Muslim. Zaman Pak Harto aja 83% loh, belum lama kan? Drop 60. Kalau dibilang yang murtad sedikit sekali. Populasinya yang berkurang jauh. Nyaris orang soleh ini jarang sekali punya anak banyak. Masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Raditum bizar'i. Efeknya apa? Wa taraktumul jihad. Karena orang kalau sudah enjoy sama pekerjaan, pasti dia meninggalkan jihad. Ya orang kalau lagi asik bisnis, bicara jihad udah nggak kepikir, apalagi ngomong dagangan. Ada yang janji mau ngeborong ntar sore, tapi si fulan harus dibantu. Siapa kayak anak nanggung nih 2 kodi lagi. Oh, Masya Allah. Ya nggak disalahkan juga. Alasannya kan ada jihad buat keluarga. Iya dah, betul gitu ya. Nggak ada masalah. Cuma jelaslah efek dari orang yang terlalu hubbud dunia, takut dengan kematian. Udah rumusnya. Hubbud dunia wa karahiyatul maut, kata Rasulullah. Yusikul umam antada'iyal aklatu ila qas'atiha wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah la bal yawma idin antum kathir walakinnakum gutha ka gutha'i sayl wala yanzi'anna Allah fi suduri aduwikumul mahabba minkum wala yagdhifanna Allah fi qulubikumul wahan wa mal wahan ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Zaman Rasul loh ini kejadiannya. Kata Nabi, sudah dekat waktunya umat-umat di luar kalian selain Islam, Yahudi, Nasrani menggiring kalian, menggiring orang ke meja makan. Ngapa mesti meja makan, Ustaz? Contohnya, paling gampang giring orang ke meja makan, paling gampang. 1 orang bisa giring 1000 orang, betul? Modal mic. Silakan dicicipi, langsung. Tuh, Nabi kalau nyontoin yang enteng-enteng aja ya. Sudah dekat waktunya ini kalian akan digiring seperti digiring orang ke meja makan.
Sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah saat itu kita sedikit ya Rasulullah? La. Yawma idzin antum kasir, walakinnakum gusaka gusaisail. Tidak. Saat itu kalian banyak. Bahkan banyaknya kalian seperti buih di lautan. Tuh, yang suka nyebrang lewat Bakauni, Suramadu dan lain sebagainya, sekali-kali nengok ke kapal layar tuh. Nun jauh di sana terkadang-kadang kita ngelihat seperti gunung putih yang goyang-goyang. Itu buih, itu busa tuh. Yang kalau digiring ke pinggir pantai jadi garam kadang-kadang itu. Ya, suka terkecoh tuh nahkoda itu. Jumlah manusia saat itu banyak, Islam banyak, tapi sekalian ringan kata Rasul. Gusa ka gusaisail. Tapi saat itu kalian Islam KTP lah mungkin kalau bahasa kita sekarang gitu loh. Muslim banyak, cuma nyaris nggak kenal Tuhan. Kalau boleh jujur, 100 orang yang sholat, 90-nya nggak hafal nama Allah loh. Atau mungkin lebih. Kemarin orang semua booming tentang masalah kurban. Lillah, hanya untuk Allah, karena ayatnya, ya perintah, ya inna sholat perintah untuk kita fasolli li rabbika wanhar. Perintah bukan? Perintah. Tapi banyak orang yang berkorban nggak hafal nama Allah. Padahal sholat sama korban mirip. Ya, mirip. Masya Allah. Tapi dia nggak hafal korban buat siapa. Ya tiap tahun korban, bekasnya nggak kelihatan. Lihat. Haji, umroh, lihat. Sholat 5 waktu, rutin, lihat. Wallahi, dia pelaku semua itu. Tapi mana bekasnya? Nggak ada. Masya Allah. Ya. Ini dulu belum ada KTP, Nabi sudah mengatakan walakinnakum gusaka gusaisail. Wa min qillatin nahnu yawma idzin la yawma idzin antum katsir. Apakah kita sedikit ya Rasulullah? Tidak. Kalian banyak. Cuma banyaknya kalian buih di lautan. Ka gusaisail. Wala yanzi'anallah fi suduri aduwikumul mahabba minkum wa la yagrifanallahu fi qulubikumul wahn. Allah letakkan, Allah ambil dari dada musuh-musuh kalian mahabbah minkum. Mahabbah artinya apa? Respect. Dulu orang kafir respect sama orang Islam. Sampai cara jalannya ditiru, cara makannya ditiru, cara berpakaiannya ditiru. Sekarang mereka udah gak respect. Kenapa? Orang Islam niru mereka. Lihat. Ya, orang Islam niru mereka. Sampai kadang-kadang foto bareng nggak bisa kita tahu mana Kristen mana Muslim, nggak kelihatan. Bahkan seorang Muslim pengen menjadi salah satu pemimpin di negeri kita, diizinkan masuk ke masjid untuk berpidato. Ini kan betul? Ini lulusan mana nih yang denger ini, Masya Allah. Biar dengar sekalian. Kalian fitnah ahlu sunnah, kalian yang merusak sunnah, betul? Sejak kapan ada hadis mengizinkan orang kafir masuk masjid? Sejak kapan? Tolong, ya. Coba dikomplain, nomor teleponnya jelas kok. Masya Allah. Sejak kapan Rasul mengizinkan orang kafir masuk ke masjid? Sejak kapan? Ini kan dahsyat. Ini kan bahaya. Wallahi, seburuk-buruk seorang muslim, selama dia seorang muslim, walaupun mungkin dia kurang jujur, banyak berbuat zolim, tapi dia tidak kafir, tetap ada tempat di sorga. Betul? Tapi sehebat-hebat orang kafir, sejujur-jujur orang kafir, demi Allah, Allah haramkan surga untuknya. Betul. Ini pegang nih bahasa anak TK mudah kok, gitu loh. Nggak perlu pakai title di belakang kita. Sisanya doain. Rakyat mendoakan pemimpin, bukan menghujat di pinggir jalan, doakan. Selama pemimpin kita nggak berbuat syirik, doa kita sampai buat mereka. Makanya negeri ini jangan dihujat, jangan dicaci, jangan dimaki, doain. Sisanya nanti nimbrung. Kalau berilmu pilih, jangan kayak orang bingung. Habis kata Ustadz Ono, kata inilah, antum berilmu tidak? Berilmu pilih. Kecuali kalau antum nggak berilmu, Islam haramkan memilih tanpa ilmu. Karena antum nggak milih juga kepilih, betul? Kalau udah kepilih nasib dah, baru nanya, Tat, seandainya, kata Ustadz gitu ya, begala. Ngomongin dari kemarin udah begini Ustaz suruh mikir. Kadang-kadang suka begitu tuh ya.
Ini kan bahaya sekali ya. Sudahlah, yuk kita berilmu. Taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. Kenapa kalian tinggalkan jihad? Nabi mengatakan tadi, karena Allah letakkan di hati kalian fi qulubikumul al-mahabbah. Allah letakkan Allah ambil rasa respect dari hati musuh kalian. Tapi Allah letakkan fi qulubihumul wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi gara-gara kalian enjoy dengan pekerjaan, Allah letakkan di dada kalian tuh wahan. Apa tuh wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian akan cinta dunia, kalian takut dengan mati. Ya Allah Ustaz, kan Maisa nomor 1 Ustaz. Jihad sih gampang. Ayakallah akhi fillah. Kita ini orang laki. Dengerin orang laki nih. Karakter anak kita menjadi seorang pahlawan atau tidak tergantung peluh yang kita keluarkan. Di jalan apa ini keringat kita keluarkan? Kalau di jalan Allah enggak usah takut, walaupun makanan anak kita enggak sesehat anak-anak orang kaya, Allah akan letakkan urat seorang pahlawan dalam dirinya. Cuma masalah waktu. Jangan tinggalkan jihad. Merespon kiri kanan ini apa yang mesti dibantu gitu loh. Bukan dunia. Ini dunia mudah sekali, antum bisa berkamuflase seperti orang-orang yang pernah berbuat maksiat kemudian bertobat, bisa saja. Tapi kalau jihad tidak, karena ruhul mujahid, jiwa seorang pejuang. Ya, jangan setengah-setengah. Ini kan khawatir sekali. Nah, kalau kita setengah-setengah punya anak labil nantinya. Jiwa anak kita labil. Makanya Masya Allah, terus ini ditekankan. Taraktumul jihad. Sallallahu alaikum zullan. Yang sudah dipastikan Allah akan pakaikan kepada kalian pakaian kegelapan. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalian tidak mungkin bisa mengelak dari yang namanya kegelapan tersebut sampai meninggalkan keburukan kembali kepada Islam. Makanya manfaat pengajian begini nih mengembalikan kita kepada agama yang fitrah. Ya, ayo kita belajar. Udah berdebat di sosial media tuh nggak ada untungnya. Karena kan kita baca tulisan di BB, di WA, atau di Instagram, di Line, atau apa sosmed yang ada gitu, itu kan tergantung kondisi emosi. Kalau lagi tenang kita baca orang marah pun dibilang bercanda gitu ya. Tapi kalau lagi jiwa lagi nggak tenang, orang nanya dibilang marah. Apa kabar? Kamu di mana? Marah nih orang. Marah gimana? Tuh, kamu di mana? Enggak gitu kali ya. Entenya baca lagi ngambek begitu ya. Kadang-kadang seperti itu tuh. Ini Masya Allah. Ya, tegas Nabi contohkan seperti itu. Makanya kita nggak boleh terjebak. Ketika kita mengatakan wa anna Muhammad Abdullah wa Rasulih, hamba dan rasulnya, maka kita pahami seluruh hidup Rasulullah adalah hidupnya manusia. Lihat cara beliau makan, lihat cara beliau berumah tangga, lihat semua diuji, sahabat diuji. Ada yang kuat, ada yang tidak. Ya, ada yang menikah, ada yang bercerai. Ada yang ribut, ada yang saling minta maaf. Itu manusiawi, itu hukum biasa di dunia biasa. Kemudian kita mengatakan wa rasuli, dan dia rasulnya Allah. Kenapa alasan Rasulullah adalah Rasulullah? Li'annahu la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kadang enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Ya, berarti kalau sudah bicara wahyu, kita bicara betul-betul firman Allah. Perintah Nabi, perintah Allah. Larangan Nabi, larangan Allah. Jangan kita anggap kebaikan menurut kita, tidak. Perlu kita pahami, oh berarti saya harus perdalam nih urusan kayak begini nih. Karena kadang-kadang saya anggap ini sunnah padahal wajib. Makanya kupas kitabnya, jangan taklid. Dari mana kamu bisa bilang yang namanya janggut buat laki-laki sunnah? Dari mana? Wajib. Karena Rasul yang mengatakan wasus sawarib waful liha. Mau diterjemahkan kemana itu? Tipiskan kumismu, panjangkan janggutmu. Itu kan perintah. Sudah, kalau antum belum mampu istighfar. Habis karena memang terikat dengan pekerjaan, betul? Karena mungkin butuh waktu. Malaysia, akhi. Jangan dihina. Fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Masya Allah. Kadang-kadang yang nggak pakai janggut lebih baik ketimbang yang pakai. Kenapa? Karena memang sedang berusaha. Kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang orang yang berusaha untuk meninggalkan maksiat lebih baik ketimbang orang yang sudah nggak bermaksiat, tapi dia sombong dengan kebaikan yang dia lakukan. Betul? Masya Allah. Kayak perempuan juga lihat perubahan. Alhamdulillah. Ya Allah, dia mau duduk manis saja sudah alhamdulillah.
Biarlah nanti kesempurnaan bersama dengan waktu dan ilmu yang dia miliki, itu butuh waktu. Makanya kalau beragama dengan waktu, tahapan dan lainnya, Allah akan muliakan kita insya Allah. Jangan sampai Islam kita Islam KTP ya.